Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Sekam Padi kita hari ini, yang saya beri judul Saat Mengalami Mujizat. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sampai pada hari ini. Saat ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat-Mu Bapa, biar kami boleh sama-sama mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai mujizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus pada peristiwa perkawinan di Kana. Dan lewat firman Tuhan itu kita boleh sama-sama belajar bahwa kalau kita rindu mengalami mujizat, apa yang harus kita lakukan? Kita datang pada Tuhan. Karena mujizat itu datangnya dari Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita pun harus dapat menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, bahkan menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu saat mujizat itu sudah terjadi, apa respon kita selanjutnya? Apakah sampai di situ saja? Oke, that's it, selesai. Saya sudah mengalami mujizat. Lalu berhenti sampai di situ? Tidak ya. Mujizat itu bukanlah satu tujuan akhir. Tapi Tuhan mengadakan mujizat untuk menjadi sebuah alat. Alat untuk apa? Alat untuk membuat kita bertobat dan semakin dekat pada Tuhan. Ada dua kelompok orang, dua kelompok respon orang ya, di saat mereka mengalami mujizat. Kelompok yang pertama adalah orang yang sudah mengalami mujizat, namun mereka tidak juga bertobat dan apalagi tidak juga semakin dekat pada Tuhan. Jadi respon mereka tidak baik ya terhadap mujizat. Apakah ada orang-orang yang seperti ini? Ada ya. Di mana Tuhan sudah melakukan begitu banyak mujizat, sudah berkali-kali Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya. Namun ada juga orang yang belum juga bertobat. Kita bisa lihat kita baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-20. Di situ dituliskan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kalau kita baca seterusnya ayat ini, ada beberapa kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus ya. Di situ ada Korazim, ada Betsaida, juga ada Kapernaum. Di sini Yesus mengecam kota-kota ini karena sebenarnya di sana ia paling banyak melakukan mujizat, tapi kota-kota itu tidak bertobat. Inilah respon yang tidak baik saat kita mengalami mujizat. Lalu bagaimana dengan kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua adalah mereka yang sudah mengalami mujizat dan mereka memiliki respon yang baik, yaitu mereka bertobat dan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau ingat bersama-sama peristiwa di mana Petrus dan nelayan-nelayan yang lain pada saat mereka sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapatkan seekor ikan pun. Kemudian Yesus menyuruh mereka bertolak bagiannya lebih dalam dan menebarkan jala mereka. Dan saat itu mereka mendapat tangkapan ikan yang sangat banyak sampai-sampai jala mereka terkoyak. Disitulah
saat Petrus mengalami mujizat dan bagaimana respon Petrus saat itu. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Petrus bertobat. Petrus menyadari dirinya adalah manusia yang berdosa. Inilah respon yang diinginkan oleh Tuhan di saat kita mengalami mujizat. Kita bertobat, kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Lalu ada juga kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang belum mengalami mujizat, tapi mereka tetap bertahan pada imannya kepada Tuhan. Ini adalah respon dari pribadi-pribadi yang sudah dewasa secara rohani. Apakah mereka sudah mengalami mujizat atau belum? Apakah sudah disembuhkan atau belum? Apakah sudah diberkati atau belum? Tapi mereka tetap memiliki iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Mungkin saat ini engkau sudah mengalami mujizat. Mungkin saat ini engkau belum mengalami mujizat, tapi tetaplah ingat bahwa Dia adalah Bapa yang baik, dan biarlah kita mau tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Haleluya.